Halo, apa kabar? Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya program komputer yang rumit itu dibikin? Ternyata, semuanya seringkali berawal dari satu pilihan mendasar. Kita mau nulis program kayak daftar resep, langkah demi langkah, atau kita mau ngebangun sebuah dunia digital yang isinya objek-objek yang bisa saling berinteraksi. Hari ini, kita bakal bedah tuntas dua cara berpikir dalam pemrograman, Object-Oriented Programming atau OOP versus pemrograman prosedural. Yuk kita cari tahu bedanya di mana. Oke, kita mulai dari pertanyaan simpel aja. Coba deh, lihat kucing di layar ini. Kalau kamu disuruh ngejelasin kucing ini pakai kode, gimana caranya? Apakah kamu bakal fokus sama apa yang dia lakukan? Jalan, makan, tidur? Atau kamu bakal ngelihat dia sebagai satu objek utuh yang punya ciri-ciri, kayak warna dan berat badan, sekaligus punya kemampuan buat lari dan tidur? Nah, cara kamu ngejawab pertanyaan ini, itu udah langsung ngebawa kita ke inti dari perbedaan yang mau kita bahas. Pertama, kita bahas dulu pendekatan yang lebih klasik, cara prosedural. Coba bayangin kamu lagi mau bikin kue. Kamu pasti bakal ngikutin resep kan? Isinya daftar instruksi yang urut dan jelas banget. Pecahin telur, masukin tepung, aduk, terus panggang. Logikanya itu lurus, dari atas ke bawah, satu langkah, terus langkah berikutnya. Intinya tuh gini, di dunia prosedural, data sama tindakan itu dua hal yang terpisah. Kamu punya bahan-bahannya, itu datanya. Dan kamu punya resep, itu fungsi atau prosedurnya yang ngasih tahu gimana cara ngolah bahan-bahan itu. Fokus utamanya itu di urutan perintah buat nyelesain tugas. Pokoknya tentang gimana sesuatu itu harus dikerjakan. Nah, sekarang kita tinggalin dulu dapur resep tadi dan masuk ke dunia yang beda banget, cara OOP. Di sini, kita nggak lagi cuma ngikutin daftar perintah. Sebaliknya, kita itu kayak seorang arsitek yang ngebangun sebuah dunia mini yang isinya macam-macam objek yang bisa saling ngobrol dan kerjasama. Nah, ini dia beda paling gedenya. Object-Oriented Programming atau OOP itu ngegabungin data yang kita sebut atribut sama kode yang ngolah data itu yang kita sebut metode ke dalam satu paket yang namanya objek. Jadi, data sama tindakan itu nggak kepisah lagi, mereka jadi satu kesatuan. Ingat kucing tadi? Warna dan berat badannya itu datanya, nggak bisa dipisahin dari kemampuannya buat lari dan tidur. Itu tindakannya. Slide ini nunjukin banget beda cara pandangnya. Di kiri, pendekatan prosedural itu mecah program jadi serangkaian fungsi atau resep-resep kecil, sementara di kanan, pendekatan OOP mecah program jadi kumpulan objek yang mandiri, di mana tiap objek itu tanggung jawab sama data dan kelakuannya sendiri. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh sepeda. Dalam OOP, sepeda ini kita anggap sebagai sebuah objek. Dia punya keadaan atau atribut, kayak mereknya apa, kecepatannya sekarang berapa, sama lagi pakai gigi berapa. Dia juga punya perilaku atau metode, yaitu hal-hal yang bisa dia lakuin, kayak ganti gigi atau ngerem. Terus objek-objek ini datangnya dari mana sih? Nah, mereka itu dibuat dari sebuah kelas. Anggap aja kelas itu cetak biru atau blueprint-nya. Sebelum kamu ngebangun banyak rumah, kamu butuh satu desain arsitektur dulu kan? Nah, kelas sepeda inilah yang nentuin atribut dan metode apa aja yang bakal dimiliki sama setiap objek sepeda yang kita buat nanti. Gambar ini ngejelasinnya pas banget. Buah itu kelas, sebuah konsep umum. Nah, nanas dan apel itu adalah objeknya. Contoh spesifik yang beneran ada dari kelas buah tadi. Sama juga kayak mobil itu kelasnya, dan Toyota itu salah satu objeknya. Oke, cukup teorinya. Sekarang waktunya kita adu. Mari kita lihat gimana kedua cara berpikir ini ngehandle tugas yang sama. Bikin keranjang belanja sederhana. Kita bakal lihat perbandingan kodenya, gimana cara nambahin produk ke keranjang belanja. Pertama pakai cara prosedural, terus pakai cara OOP. Lihat di sebelah kiri, di kode prosedural, roti sama susu itu cuma sekumpulan data yang nggak terstruktur, nggak ada identitas yang jelas. Sekarang bandingin sama yang kanan, pakai OOP. Kita pakai kelas produk buat bikin objek baru. Perhatiin deh kata kunci new itu kayak kita kasih perintah dari blueprint. Tolong buatin saya sebuah produk baru. Namanya roti, harganya 5.000. Jauh lebih rapi dan jelas kan? Cantiknya kode OOP itu ada di kejelasannya. Pas kamu baca new product, nggak ada keraguan sama sekali apa yang lagi terjadi. Kamu tahu persis lagi nyiptain sebuah entitas produk yang punya nama dan harga. Kodenya tuh seolah-olah ngejelasin dirinya sendiri, jadi lebih gampang dimengerti sama siapapun yang baca nanti. Dan kutipan ini benar-benar ngerangkum keunggulannya. Karena OOP itu niru cara kita melihat benda-benda di dunia nyata, kodenya seringkali jadi lebih gampang dibaca dan dipahami. Ini bukan cuma soal gimana komputer ngerti, tapi juga gimana manusia lain atau bahkan diri kita sendiri di masa depan bisa ngerti. Jadi, kenapa sih semua ini penting? Apa cuma soal gaya nulis kode doang?
Oh, tentu aja enggak. Pergeseran cara berpikir ke OOP ini adalah fondasi buat ngebangun software yang kompleks, bisa berkembang, dan gampang diurus di dunia modern. Yuk kita bahas kekuatan super dari OOP. 3 pilar ini kuncinya. Modularitas artinya tiap objek itu kayak balok Lego yang mandiri. Fleksibilitas artinya kamu bisa ganti satu balok Lego, misalnya nambahin diskon ke objek produk tanpa ngerusak seluruh bangunan kamu. Dan yang paling keren, reusabilitas, kelas produk yang kamu buat keranjang belanja bisa kamu pakai lagi di sistem inventaris atau katalog. Hemat waktu dan tenaga banget. Nah, ngomong-ngomong soal reusabilitas, OOP itu punya satu jurus andalan yang bikin konsep ini naik level. Namanya adalah pewarisan atau inheritance. Ini adalah mekanisme yang ngebolehin kita bikin semacam silsilah keluarga antar kelas. Pewarisan ini memungkinkan sebuah kelas baru, kita sebut subclass, buat dapat warisan semua atribut dan metode dari kelas yang udah ada, atau superclass. Bayangin, kelas kucing itu superclass, induknya, yang punya sifat umum. Kita bisa bikin subclass kelas kucing jinak yang otomatis tahu cara ngeong dan tidur karena dia dapat warisan dari kelas kucing. Terus, kita tinggal tambahin aja perilaku baru yang spesifik, misalnya kemampuan buat mendengkur. Coba kita balik lagi ke contoh sepeda tadi. Kamu udah punya kelas sepeda. Sekarang kamu mau bikin sepeda gunung. Daripada nulis ulang semua kode buat gigi, rem, dan kecepatan, kamu tinggal bikin aja kelas mountain bike yang mewarisi dari bike. Abis itu, kamu cukup tambahin satu fitur baru, suspensi. Efisien banget kan? Nggak perlu mulai dari nol. Oke, sebagai penutup, aku punya tantangan kecil buat kamu. Nanti, pas kamu buka aplikasi favoritmu, coba deh lihat aplikasi itu pakai kacamata OOP. Pikirin deh objek apa aja yang lagi berinteraksi di sana. Mungkin ada objek profil pengguna, objek postingan, objek komentar, sampai objek like. Semuanya kerja bareng buat nyiptain pengalaman yang kamu nikmati. Ngertiin ini bukan cuma soal kode, tapi ini soal cara baru buat ngelihat dunia digital di sekitar kita. Itulah kekuatan berpikir dalam objek.